Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini, hari Sabat, hari kebangkitan Yesus. Hari Yesus mengalahkan maut. Amin. Kami menerima kemenangan yang daripada-Mu Amin. Tuhan. Kuasa-Mu sudah mengalahkan maut. Amin. Kami hidup dalam kemenangan Tuhan Yesus. Dan inilah Tuhan orang yang menang. Dia menerima firman Kristus untuk menghidupi dia. Kami terima firman Kristus menghidupi kami. Kami tahu jaminan hidup kami bukan pada pekerjaan bisnis usaha kami. Jaminan hidup kami bukan pada uang kami. Jaminan hidup kami ada pada Yesus. Amin. Yang sudah memberi hidupnya untuk menghidupi kami. Berapa saudara yang mau hidup oleh hidup Yesus? Katakan amin. Amin. Katakan talitakum. Talitakum. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Nah saudara, sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan saudara, sehingga kita dipersiapkan menghadapi situasi zaman, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Tetapi terlebih lagi saudara, kita mengenal apa yang menjadi agendanya surga, sehingga kita hidup di dunia ini bukan hanya hidup dan kemudian sehat, dilindungi, diberkati, tapi kita hidup di dunia ini menurut agendanya surga untuk kemuliaan Bapa kita. Amin saudara. Sehingga kita melihat hidup yang mulia, hidup yang berarti dalam Yesus Kristus. Nah saudara, sebelum saya lanjutkan saudara, saya ingin menyampaikan hal yang perlu untuk saya sampaikan sebagai gembala gereja, menyikapi situasi yang terjadi khususnya di Indonesia. Maka saya mengajak agar semua jemaat Tuhan mengikuti protokol yang ada saudara. Ya, saudara, selain itu juga menghindari kerumunan. Selain itu juga saudara, ya, menghindari mungkin paling enggak 1 bulan ini saudara, sangat kurangi pergi ke tempat-tempat umum. Ini bukan tempat umum, ini rumah ibadah. Di sini saudara terkontrol. Kalau di tempat umum kita nggak bisa melihat kontrol yang jelas. Misalnya ada orang yang tadinya berada di satu tempat, dia sudah masuk ke mall, dia pakai masker. Tapi begitu di dalam dia buka, dia bersin. Lalu dia pergi, orangnya udah nggak ada, kita pergi ke situ. Bersinnya masih ada di situ, ternyata orangnya OTG kan gitu saudara. Kalau di sini semuanya lebih terkontrol, semua diminta pakai masker, dilihat pengerja juga memperhatikan saudara. Sehingga resiko-resiko bisa diminimalisir saudara. Nah sebab itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mengajak kita terutama sepanjang bulan ini saudara, nikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing saudara. Amin saudara. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, juga saudara saya mengajak setiap orang tua, kondisi yang ada ini saudara adalah kondisi yang tidak pernah dihadapi oleh anak-anak kita. Maka saya berdoa Tuhan beri hikmat, beri kasih kepada setiap papa dan mama untuk menerima kondisi anak mereka apa adanya. Dan bersabar dengan mereka saudara, karena mereka menghadapi keadaan yang waktu kita seumur mereka, kita nggak ngadapin saudara. Waktu kita masih di bangku sekolah, kita nggak hadapin mesti sekolah dari rumah, tidak berinteraksi dengan guru, tidak berinteraksi dengan teman, bahkan ke gereja pun yang tadinya banyak kegiatan jadi berkurang. Ini sesuatu yang gak gampang bagi anak-anak kita. Apalagi saudara, di masa muda mereka gak, mungkin ada yang tahu tapi banyak juga yang gak tahu bahwa anak-anak kita ini sedang disedot untuk masuk di dalam jaringan yang kemudian mengikat mereka. Dengan apa saudara? Dengan teknologi yang ada. Zaman saya dulu SD, saya nggak punya ini handphone saudara. Sehingga godaan saya tidak sebanyak anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang untuk digoda setan cukup di bawah selimut. Zaman dulu kan saudara, mungkin kita masih di luar, kalau di rumah masih aman gitu saudara. Sekarang di bawah selimut di rumah pun iblis bisa menari, iblis bisa menggoda, iblis bisa merusak saudara. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah kasih Kristus berlimpah atas hidup setiap papa dan mama untuk mengasihi anak-anak mereka dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih diri sendiri. Amin saudara, kita bisa bersabar dengan mereka. Saudara, saya minta jangan seorang pun yang melabel anakmu saudara. Mungkin mereka jenuh lalu mereka malas belajar, jangan bilang dasar pemalas.
Jangan pernah label anak kita yang negatif apapun juga saudara. Apa yang kau inginkan terjadi kepada anak-anakmu, ucapkanlah itu. Oh, anakku ini adalah anak Bapa, anak yang penuh kasih Kristus, anak yang disayang papa mama, anak yang rajin, anak yang pintar. Amin saudara. Ucapkan apa yang kita inginkan terjadi sama anak-anak kita. Dan saudara belajar, ya memang kita ini terutama seperti saya kan orang yang berasal dari utara ini saudara. Kalau ngobrol itu kan interlokal. Ya kan selalu interlokal padahal hubungannya lokal gitu saudara. Kadang-kadang nadanya agak tinggi-tinggi ini saudara. Nah mari kita sudah belajar juga supaya jangan terlalu tinggi nada kita sama anak-anak kita ini. Nanti jadi takut mereka saudara. Nah itu yang pertama. Jadi kepada orang tua. Sekarang saya mau bicara kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, papa mamamu juga gak pernah menghadapi situasi begini. Jadi kalau mereka agak punya pergumulan, agak kaget-kaget juga dengan keadaan begini. Mereka seperti bingung juga, mereka nggak tahu mau bikin apa. Lalu mungkin mereka juga bisa jadi sensi. Saya berdoa juga, anak-anak muda di gereja ini semuanya juga adalah anak-anak yang dipuaskan oleh kasih Bapa. Sehingga tidak menuntut Bapa yang di dunia. Bapa di dunia pasti ada kelemahan, kekurangan. Engkau satu saat jadi Bapa pasti juga ada kelemahanmu saudara. Tapi kita sudah belajar dipuaskan oleh kasih Bapa di surga. Amin anak-anak muda. Saya mau dengar anak-anak muda yang bilang amin. Amin anak-anak muda. Ya ada bapak-bapak juga ikut amin karena merasa muda. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Nah mari saudara, minggu lalu kita sudah melihat saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya ajak kembali saudara untuk melihat terlebih dahulu bagaimana Abraham dibawa Tuhan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi ratusan tahun. Poinnya adalah apa? Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dari tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun yang akan datang. Tuhan tidak pernah shock, Tuhan tidak pernah kaget. Bah, rupanya ada virus. Tuhan gak kaget saudara. Tetapi bukan hanya Tuhan gak kaget, Tuhan sudah mempersiapkan solusinya, jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan waktu Abraham lagi tidur. Lalu kita tahu dalam Kejadian 15 ya, bahwasanya turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dan saudara, apa itu gelap gulita yang mengerikan? Mari kita lihat definisi Alkitab. Kalau saudara bilang gelap gulita itu adalah PHK, kalau saudara bilang adalah bisnis yang rugi, saudara saya mau katakan kepada saudara, tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita dengan cara yang ajaib. Tapi gelap gulita yang mengerikan adalah apa? Bahwasanya cucu Abraham ini, cicitnya Abraham ini akan diperbudak dan dianiaya. Tentu karena perbudakan menimbulkan aniaya. Nah saudara, apa perbudakan yang dimaksud? Pada zaman ini saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 kita sudah baca minggu lalu. Seorang antikris akan datang. Jadi ada yang namanya siapa? Seorang. Tapi yang kedua, sudah dari zaman dulu sudah bangkit banyak antikris. Saudara, manifestasi antikris di dalam kitab perjanjian lama ada, dalam kitab perjanjian baru ada, di dalam masa kini ada, sudah ada. Jadi ini ada dua manifestasinya. Nah saudara, seorang antikris akan datang, penguasa yang menguasai dunia dengan disebut dengan one world order. Banyak antikris telah bangkit, ini perilaku antikris. Nah memang saudara nanti kita akan lihat saudara seperti apa. Tetapi kata anti, minggu lalu kita udah bahas. Langsung saja, oknum yang melawan atau menentang Kristus. Oknum yang mengambil tempat Kristus. Alias Kristus palsu. Seorang antikris yang akan datang ini saudara, manifestasinya dia dalam tanda kutip menjadi juru selamat. Untuk mengatasi masalah dunia dalam 3 hal. Ya. 3 hal ini keuangan, kesehatan,
dan keamanan dunia. Jadi dia ingin berbuat baik, menjadi juru selamat bagi dunia, untuk bagaimana dunia ini boleh, saudara, dalam tanda kutip makmur. Semua orang bisa hidup secara keuangan. Yang kedua, dalam hal kesehatan, bagaimana bisa terkontrol semuanya. Yang ketiga, dalam hal keamanan dunia. Bagaimana supaya kriminalitas, teroris dan sebagainya ini saudara bisa diminimalisir, dikontrol, diawasi. Nah, seorang antikris yang akan menguasai dunia bukan berarti dia menamakan dirinya antikris. Dia nggak bilang, saya antikris, enggak. Tetapi target dan sasarannya, cara kerjanya, dan ciri-cirinya sama seperti yang sudah dinubuatkan Alkitab. Ya, yang kelompok banyak antikris yang sudah ada dan yang akan datang nanti jadi penguasa yaitu antikris. Ini dua-duanya nggak akan bilang kami antikris, enggak. Tetapi perilakunya, caranya, ciri-cirinya, targetnya sama seperti yang dikatakan oleh Alkitab tentang antikris. Nah, mari kita akan lihat saudara, apa saja infrastruktur yang dapat dipakai oleh antikris untuk menguasai dunia. Dan ini, kalau kita bicara ini tahun 1980, terus ke bawah, ini sesuatu yang masih nonsens. Tapi sekarang ini sudah terbukti saudara. Teknologi, data, informasi untuk mendapatkan big data atau informasi data penduduk dunia. Saudara, penguasa dunia ke depan ini adalah orang yang punya kekuasaan atas data. Data itu begitu detail, bukan hanya personal data, tetapi face recognition, pengenalan bentuk wajah. Saudara, di China, saudara pergi kemana-mana ada kamera. Dia sudah mendeteksi wajah kita, bukan hanya dalam hal data, nama, tanggal lahir, alamat. Dia sudah bahkan membaca apa karakter orang ini. Apakah dia orang jujur? Nah, perusahaan asuransi membutuhkan ini saudara. Bank membutuhkan ini. Jadi mereka akan punya sistem pengolahan data di dalam big data ini. Sehingga mereka saudara memiliki peluang-peluang dalam hal bisnis dan juga untuk keamanan dunia. Lalu kemudian saudara, fingerprint ini kita sudah tahu semua. Kita di handphone kita, wajah saudara ini seperti wajah saya sudah terdata di big data. Kita buka handphone juga pakai sidik jari sudah. Saudara pergi terbang di imigrasi diminta sidik jari. Saudara ke Malaysia kan diminta sidik jari. Sudah ke data semua. Iris recognition itu pengenalan bentuk mata kita ini. Nanti saudara ini akan banyak diterapkan di mana-mana. Contoh kayak saudara bikin KTP sekarang kan difoto matanya kan. Nah, sehingga tidak bisa lagi ganda datanya saudara. Dan kemudian daily activity processing, pengolahan data rutin. Tujuannya untuk apa? Mengenali aktivitas saudara. Dia tahu, oh saudara sering pergi ke restoran mana, saudara sering pergi ke gereja mana, saudara sering ngapain saja. Itu dia bisa tahu saudara. Saya bukan bilang bahwa itu antikris. No, tapi semuanya itu adalah dapat dipakai untuk antikris nantinya menguasai dunia saudara. Berikutnya lagi saudara. Ini teknologi media komunikasi, sistem dan jaringan internet. Seperti saya ini saja masih tergolong muda. Tapi waktu saya lahir, saya remaja, saya pemuda, ini semua belum ada. Jadi saya masih ngalamin ini belum ada saudara. Sampai ini ada. Nah anak-anak kita dari kecil sudah melihat ini ada. Saudara bisa bayangkan berapa canggihnya mereka nanti ke depan. Ya, sistem jaringan internet ini. Saudara ini akan mempengaruhi, kenapa? Teknologi ini berkembangnya begitu cepat. Dari 1G ke 2G waktunya sekian lama. Tapi dari 2G ke 3G ini jauh lebih cepat dari 1G ke 2G. Demikian seterusnya. Dan kita Indonesia sekarang baru masuk di 4G. Segera akan masuk 5G. China sedang persiapan untuk 6G. Dan sedang penelitian untuk 7G. Saudara, apa itu maksudnya semuanya saudara? Ya. Ini namanya jaringan. Saudara tahu jaringan? Untuk
Jaring. Semua manusia akan dimasukkan ke dalam sistem ini, semua manusia akan dijaring untuk di situ, dan ketika sistem itu diimplementasikan, maka orang sudah bergantung sehingga sulit keluar dari sistem itu, saudara. Karena sudah harus pakai sistem itu terus. Kalau tidak, maka semua datanya bisa hilang, maka semua hubungannya bisa keputus, saudara. Ya, nah, saudara, apa bahayanya ini, saudara? Bahayanya dari 4G ini, saudara, adalah pakai BTS sekarang, dia masih pakai signal jarak jauh. Ya, tapi nanti dengan 5G, dia bukan lagi BTS seperti sekarang, dia seperti antena. Dan dia signal jarak pendek. Artinya begitu, radiasinya begitu kuat, gelombangnya begitu kuat. Dan saudara, itu semuanya akan mempengaruhi sel dalam tubuh kita. Dari sel itu akan mempengaruhi jiwa kita, perasaan kita, mood kita. Ya, saudara, tentu itu semuanya yang saya bicarakan adalah bicara tentang hal-hal yang negatif tentang hal itu. Nah, kemudian lagi, saudara, teknologi media ini adalah smart gadget. Namanya juga seluler. Kenapa seluler? Karena mempengaruhi sel. Ya. Komputer dengan kecepatan tinggi, saudara. Nah, ini semuanya sudah ada. Saya waktu SMA dulu, saudara, pencet tombol, tak, masih lama dia keluarnya. Sekarang belum kita pencet, dia pindah sendiri dia, saudara. Artificial intelligence, ya, ini semuanya satu sistem yang akan, saudara, membuat peran manusia makin berkurang, maka akan diambil oleh AI. Saudara tahu apa itu maksudnya? Maksudnya adalah, saudara, kita akan bergantung dengan sistem. Ya, saudara pergi ke China, nanti pelayannya datang, tapi pelayannya robot, saudara. Ya kan? Nah, biayanya jauh lebih murah, robotnya nggak perlu datang tiap bulan sehingga harus ada liburnya. Guru nanti, saudara, pakai AI. Ya. Saudara kasih Tuhan Yesus, kemudian saking begitu banyaknya yang akan dikonekkan, dibuat jejaring untuk menjaring. Katakan bersama saya, jejaring untuk menjaring. Maka mereka kehabisan kata, akhirnya disebutlah namanya IoT. IoT, udah habis kata untuk menyebutkannya lagi, saudara. Bukan lagi soal artificial intelligence lagi semata-mata. Kalau artificial intelligence ini mirip dengan cara kerja robot gitu loh. Kalau ini, saudara, dengan IoT, Internet of Things, katakan things. Semua apa saja mau dikonekkan. Saudara, saudara akan dikonekkan semua ke internet. Ya, pintu rumah saudara dikonekkan ke internet. Mobil saudara dikonekkan ke internet. Nanti kita akan lihat di jalan-jalan mobil tanpa supir. Pintu bisa kita buka sendiri. Kulkas bisa kita nyalakan dari jarak jauh. AC bisa kita nyalakan dari jarak jauh. Dan yang intinya, sistem itu akan begitu terintegrasi. Dan semua orang harus ikut. Dan semua orang akhirnya bergantung kepada sistem itu. Saudara, ketika semua orang bergantung kepada sistem itu, nggak bisa keluar lagi. Maka di situ menjadi besar peranan daripada penguasa sistem itu. Ya, lalu kita lihat lagi berikutnya, saudara. Teknologi sistem aplikasi bersyarat. Saudara download aplikasi, selalu ada syaratnya. Saudara harus oke, baru boleh pakai. Contoh. Semua orang pakai WA, saudara nggak pakai WA, saudara kesulitan, saudara mau dagang, foto, kirim pakai WA, kirim pakai SMS, lebih rumit, lebih sulit, saudara, lebih mahal. Kirim pakai WA gampang, saudara bisa komunikasi sama orang pembeli di Amerika, tinggal tunjukin barang saudara, orang di Amerika lihat bisa ngomong. Nah, tetapi untuk pakai WA, saudara tahu sekarang, ya kan, tulang Mark Zuckerberg sudah membuat aturan baru, saudara. Di mana semua saudara harus masukkan data ke Facebook. Ya, terintegrasi semuanya, saudara. Nah, sistem aplikasi ini misalnya tadi aplikasi media komunikasi seperti WA, Telegram dan lain-lain. Media broadcast seperti YouTube. Saudara, ini luar biasa. Ya, semua orang bisa bikin acara di mana saja. Broadcast. Nah, saudara lihat, ketika semua sistem ini dipakai, mereka yang berkuasa. Contoh, misalnya pemerintah menerapkan semua tempat ibadah nggak boleh beribadah dulu selama sekian lama. Lalu kemudian kita pakai YouTube.
YouTube berhak untuk men-take down program kita. Ketika dia nggak setuju dengan apa yang dikhotbahkan, dia bisa cabut. Dan ketika dunia kemudian seolah-olah sepertinya hanya ibadah hanya bisa lewat online. Lalu kemudian aplikasi apalagi? Entertainment, komersial, ya dagang. Ini tujuannya untuk apa? Mereka mendapat data saudara semuanya. Dia tahu saudara sukanya sepatu, dia keluarin iklan sepatu terus. Dia tahu saudara sukanya topi, nanti iklan topi banyak terus saudara. Ya, dia tahu orang ini sukanya judi, keluar terus iklan judi. Dia tahu orang ini suka pornografi, keluar terus iklan pornografi saudara. Dia bisa mencatat, merecord, kemudian mengeluarkan apa yang disukai oleh manusia. Media propaganda. Apalagi saudara, ini dia. Sistem yang akan mengatur kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan bangsa-bangsa. Di antaranya sistem hak asasi manusia. Ini terus akan diciptakan, diperbesar hak-hak manusia. Yang kemudian membuat manusia memiliki hak dan Tuhan tidak punya hak lagi untuk menentukan. Bahkan saudara tahu, lembaga-lembaga gereja pun mulai mengikuti ini. Ya, saya tidak sebutkan saudara, kita kaget sebagai hamba Tuhan ketika lembaga gereja yang mestinya yaitu unity dengan firman, mengambil keputusan berkata bahwasanya LGBT itu boleh saudara. Ya, kita mengasihi semua orang berdosa, tapi bukan berarti dosanya dikasihi saudara. Ya, nah saudara, kemudian aborsi dan seterusnya nanti. Di Australia pemerintah lokal sudah menerapkan satu undang-undang bahwasanya kalau ada yang menasehati seorang anak tentang LGBT, anak itu berhak melaporkan kepada penegak hukum. Saya waktu mendapat undang-undang ini saya baca, saya shock saudara. Saya bisa bayangkan itu. Di Australia saudara, di negara maju pada umumnya anak-anak itu punya hak. Papanya suruh dia ke gereja dia nggak mau, disuruh ke gereja dia nggak mau, kalau dia merasa dipaksa dia lapor polisi. Anak umur 17 bisa bilang sama papanya, sorry, bye bye, I want to live by myself. Aku mau hidup dengan diriku sendiri. Bapaknya nggak bisa buat apa-apa saudara. Bapaknya nggak bisa bilang, oh nanti nggak aku kirim uang, nggak peduli. Pemerintah menyiapkan uang. Saudara lihat, sistem ini semuanya akan dibuat sedemikian rupa. Saudara jangan pikir kemakmuran ini nggak mau dipakai oleh antikris. Lalu saudara, sistem pemerintahan demokrasi. Saudara tahu kenapa Yesus disalibkan? Karena demokrasi. Kalau menurut undang-undangnya, mestinya Pilatus tidak menemukan kesalahan. Pilatus sampai cuci tangan. Istrinya sampai dapat mimpi, bayangkan saudara. Pilatus akhirnya lepas tangan. Tapi saudara tahu, orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus disalibkan. Artinya begini saudara, bahwasanya penentu kebenaran bukan lagi Tuhan, tapi suara orang banyak. Saya mau katakan kepada saudara, bukan gereja yang banyak jemaatnya lah menentukan bahwa gereja itu benar. Saya bukan bilang bahwa gereja nggak boleh banyak jemaatnya. Bukan juga jemaat yang sedikit gerejanya menentukan bahwa kemudian pendetanya juga benar. Bukan. Penentu kebenaran hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara? Bukan. Karena saya pendeta yang jemaatnya gerejanya banyak jiwa-jiwanya, bukan itu ukuran bahwa saya benar. Kalau saya tidak memberitakan sang kebenaran itu, hanya Yesus saja, itu bukan kebenaran. Berapa saudara setuju? Mari tanda tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan Yesus lihat tanda tangan kita semuanya. Amin saudara. Saudara lihat, kalau orang banyak penentu, maka seenak-enak orang akhirnya menentukan kebenaran. Makanya salah satu saudara kita yang berapa tahun lalu masuk penjara. Karena rame-rame orang menuntut dia saudara. Ya kan, kita akan menghadapi pengadilan jalanan. Kenapa? Karena orang banyak penentu kebenaran. Penentu kebenaran bukan organisasi, bukan gereja, bukan pendeta. Tapi akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus namanya. Yesus jalannya, Yesus kebenarannya, Yesus adalah hidupnya. Yang mau katakan amin saudara.
Lalu kemudian saudara, sistem kehidupan sosial masyarakat ini juga ada yang namanya perserikatan yang mengatur dan mengkontrol bangsa-bangsa. Hari ini saya tidak sebutkan lembaganya, saudara sudah tahu, itu belum ada apa-apanya saudara. Nanti akan bersinergi dengan pemilik data yang menguasai teknologi dan kaya raya, punya uang luar biasa banyaknya. Disitulah nanti kita akan lihat seorang antikris akan memerintah saudara. Kekuatannya sudah begitu kuat karena apa? Karena teknologi dia punya, data dia punya, kekayaan dia punya. Saudara, kita tahu seorang yang sekarang masuk jadi nomor 1 di dunia dalam hal kekayaan, Elon Musk. Dia kaya gara-gara menguasai teknologi. Teknologinya hebat, kaya, uangnya banyak. Lalu tinggal hanya big data dan sistem. Saudara, di China, seorang wanita beberapa tahun lalu memberi dirinya untuk dieskan. Target pemerintah China adalah apa? Dalam waktu beberapa tahun ke depan, dia akan menjadi wanita pertama yang akan hidup kembali setelah mati. Saudara lihat bagaimana manusia ingin mengambil haknya Tuhan. Ingin menjadi Tuhan atau Kristus palsu ini saudara. Apakah ada hubungannya situasi dunia saat ini dengan munculnya seorang antikris? Ada enggak? Kita perhatikan saja, saya enggak mau jawab dulu. Tapi saudara perhatikan, apa yang terjadi saat ini? Oleh satu perintah dari satu lembaga, seluruh dunia harus ikutin. Diperintahkan semua pakai masker, semua pakai masker. Diperintahkan jaga jarak, semua jaga jarak. Saudara lihat itu, kekuasaannya luar biasa. Lalu kemudian kita semuanya harus work from home, study from home. Nah saudara, jadi kalau kita perhatikan saudara, seluruh dunia sekarang ini mau nggak mau mesti pegang gadget, pegang internet, dan aktif di aplikasi. Saya punya mami, sudah punya cucu disebut opung. Bertahun-tahun, sudah umur mami saya 79 tahun ini saudara. Tapi tahun lalulah untuk pertama kalinya mami punya smart gadget. Selama ini mami cuma punya handphone yang bisa terima telepon dan SMS. Sekarang mami sudah punya aplikasi-aplikasi. Wow. Jangan tepuk tangan lah. Ya kan, mami udah buka YouTube sekarang, saudara. Ibu-ibu yang tadinya fokus masak makanan enak, sekarang makanan keasinan karena sibuk di YouTube saudara sambil masak. Ya kan? Saudara lihat, semua sedang dibawa, digiring, masuk ke dalam jaringan. Dan semua sedang dibawa untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dan pola pikir yang sedang ditanamkan terus. Saudara, inti daripada semuanya itu adalah apa? Merubah DNA manusia. Kita sudah lihat bukti ini. Ini bukan omongan kosong. Zaman saya SD, SMP, SMA, enggak ada gadget. Baru kuliah saya punya gadget. SD, papa saya panggil saya. Wow, jangan coba-coba 2 kali ngomong enggak datang. Saudara kasih Tuhan Yesus lihat. DNA orang berubah saudara. Mamanya bilang, kau bikin ini ya? Iya. Dia begini, saudara tahu apa yang terjadi? Setengah jam gak dibuat-buat. Kok dari tadi mama, mana dari tadi baru mama suruh, baru apaan? Gara-gara di sini gak rasa. Sekarang suami istri saudara. Kalau makan sama-sama gak mesra lagi. Orang tua anak makan sama-sama gak mesra lagi. Kenapa? Satu meja. Doa bersama, tapi makan sendiri-sendiri. Karena makan, sibuk di sini. DNA orang makin berubah. Mari saudara kita akan lihat Wahyu 13, ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatiin saudara,
Kita yang bapak-bapak masih baca. Lihat anak-anak muda, pada nggak baca. Tapi kalau game itu lama tahannya. Lihat DNA mulai berubah. Saya bukan menghakimi saudara ya. Kita harus tahu apa yang sedang kita hadapi di depan ini saudara. Ya. Lalu berikutnya saudara, ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu, yaitu binatang itu, nama binatang itu atau bilangan namanya. Berikutnya, yang penting di sini ialah barang siapa bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Perlu 2 sesi minimum untuk membahas 3 ayat ini saja, tapi saya ajak saudara untuk melihat gambaran secara umum saja terlebih dahulu. Antikris memberi tanda pada tangan dan dahi. Mungkin saudara bertanya, ada hubungan enggak dengan microchip? Microchip ini bukan barang baru, sudah ada di tangan saudara, yaitu di handphone. Nah saudara, microchip yang mungkin nanti kalau diimplementasikan bisa jadi bahwasanya ditaruh di tangan atau di dahi. Tapi ada hubungannya enggak? Saya mau melihat esensinya saudara. Bukan soal ditanam atau enggak ditanam. Soal apa antikris memberi tanda pada tangan kanan dan dahi? Tangan kanan itu berbicara tentang perbuatan. Dahi berbicara tentang pikiran. Ini yang jauh lebih esensi daripada meributkan apakah pakai microchip atau tidak. Dia sibuk, pakai microchip atau enggak. Sementara dia enggak tahu apakah pikirannya ini sudah dimasukin oleh pikiran antikris, lalu tindakannya, perbuatannya, gaya hidupnya sudah enggak ada beda dengan apa yang maksud antikris di Alkitab. Tapi hanya sibuk soal pakai microchip atau tidak. Bukan itu yang paling esensi, saudara. Nah, kenapa antikris menggunakan itu, saudara? Karena meniru tanda umat Tuhan. Antikris tadi adalah apa? Mengambil tempat Kristus atau Kristus palsu. Dan Keluaran 13 ayat 16. Persis sama dengan Wahyu 13 ayat 16. Sama-sama juga saudara, ini angkanya ini. Mereka semuanya harus pakai lambang di tangan dan di dahi. Sebab dengan kekuatan tangannya membawa kita keluar dari Mesir. Artinya apa? Untuk membawa mereka mengingat perbuatan Tuhan. Sehingga perbuatan mereka seperti perbuatan Tuhan. Saudara, sampai hari ini orang Yahudi masih pakai ini sesuai dengan Keluaran tadi. Yang disebut namanya tefilim. Di tangan diikat, lalu di situ ada kotak. Di kepala diikat ada kotak. Ini sampai hari ini. Kotak-kotak itu isinya adalah apa? Taurat. Jadi maksudnya supaya mereka memikirkan, merenungkan Taurat siang dan malam. Sehingga tangannya bertindak seperti yang dimaksud Taurat itu. Iblis ingin mengambil pikiran kita supaya diisi oleh pikiran iblis, antikris. Sehingga tindakan kita antikris. Dan saudara, perlu saya sampaikan hari ini. Siapa yang diserang antikris? Jangan pikir yang diserang antikris ini hanya orang-orang yang di luar Kristus. Justru antikris ini spesialisasinya adalah menyerang orang yang Kristen. Supaya orang Kristen, agamanya Kristen, tapi pola pikirnya antikris, tindakannya antikris. Sehingga apa? Ketika dia mengaku Kristen, pikirannya antikris, dan saudara tahu, iblis itu penipu. Penipu itu akan membuat yang ditipu tidak sadar, ditipu. Orang Kristen gak sadar, dia pikir dia baik-baik saja. Dia pikir normal saja. Kenapa? Karena pola pikirnya, pola pikir demokrasi. Kebanyakan orang begitu kok. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu tujuan antikris. Supaya orang Kristen punya pola pikir antikris, tindakan antikris. Hasilnya apa? Lalu orang Kristen, namanya Kristen tapi diperbudak. Dan dia dianiaya. Saudara, orang yang mengikuti apa yang diinginkan antikris, nanti kita akan lihat kenapa dia dianiaya.
Nah, yang kedua saudara, kenapa orang Kristen menjadi sasaran anti-Kristen ini saudara? Karena supaya kesaksian hidup kita rusak. Orang lihat Kristen tapi sama kita, pikirannya sama, tindakannya sama, pikirannya uang melulu, sama aku juga uang, pikirannya kerja-kerja melulu, aku juga kerja-kerja melulu. Sehingga orang akan melihat apa? Ya sudahlah, yuk Kristen, ngapain juga saya mesti jadi Kristen? Karena sama juga kok hidup kita. You bisnis, cara you bisnis sama-sama kita. You bekerja, cara you bekerja sama-sama kita. Cara you bekerja dan mengandalkan uang, kita juga mengandalkan uang, sama. Cara you bekerja adalah untuk dapat karir, mendekati orang, sama. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita lihat saudara, antikris ingin mengkontrol pikiran dan tindakan manusia seperti yang dikehendakinya. Antikris ingin mengawasi gerak-gerik manusia. Ya, supaya ketahuan nih semua saudara, sehingga bisa terkontrol. Kontrol society, kontrol population. Antikris ingin menjadikan manusia seperti budak. Contoh, orang yang mikirin uang terus itu budak saudara. Orang yang mikirin kerja terus itu budak. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, lihat contoh kita diperbudak. Kita gak betah di rumah suruh PSBB. Karena udah biasa mesti ke mall, udah biasa mesti ke kafe. Kita gak sadar kita diperbudak. Kalau kita gak ke mall kita rasanya, aduh gak enak. Itu gak sadar diperbudak. Kalau gak pergi ke kafe nongkrong rasanya gak enak. Saya bukan bilang ke kafe itu antikris. Saya bukan bilang ke mall itu antikris. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita rasa gak damai sejahtera. Itu namanya diikat. Saya ambil contoh yang praktikal saja saudara. Ya, tolong jangan saudara pikir bahwa saya bilang YouTube itu antikris. Tapi semuanya itu tentu adalah kita lihat potensinya untuk dipakai untuk menjadi satu one world order, kekuasaan dunia. Antikris mengikat manusia dengan roh mamon dan menjadi budak mamon. Sebentar lagi kita akan say bye-bye kepada uang kertas. Sebentar lagi akan say bye-bye. Kenapa? Karena sudah e-money. Sekarang sudah e-money tapi masih ada uang cash. Dan saudara tahu itu akan makin memperbudak orang. Kenapa? Tiap hari dia lihat uangnya. Kalau tadinya bank account-nya mungkin ada 1 atau 2 atau lebih dari 2. Uang cash-nya ada di dompet, uang cash-nya ada di kamar, di celana, uang cash-nya ada di lemari. Dia nggak ingat jumlah uangnya berapa, rekening bank juga nggak terlalu ingat persisnya berapa. Kalau sekarang kelihatan semua. Dan saudara tahu, lihat nanti sukacita damai sejahteranya bergantung turun naik uang itu. Uangnya naik, sukacita naik. Uangnya turun, sukacitanya turun. Ya kan? Uangnya naik, harga dirinya naik. Dadanya membusung. Uangnya turun, agak membungkuk dia dikit saudara. Ya kan? Uangnya naik, tambah semangat naik. Uangnya turun, kurang semangatnya. So bisa bayangkan. Dan nanti saudara, orang akan menjadi lebih kikir. Greedy. Serakah. Kenapa? Karena semua akan dibuat antikris untuk menjadi hitung-hitungan untung rugi secara materi. Pokoknya apa-apa hitung. Hubungan berdasarkan apa? Untung rugi. Ada keuntungan materi enggak? Kalau enggak ada ngapain? Banyak antikris telah bangkit. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dari ayat ini kita tahu saudara, siapa yang sudah muncul ini, udah banyak. Di kitab perjanjian lama tidak disebut namanya antikris, tapi sama dengan antikris. Babel. Babel itu adalah manusia ingin menjadi superior, bahkan menyaingi Tuhan. Sehingga manusia ingin menyelamatkan diri dengan caranya, dengan kekuatannya. Saya tahu mungkin kita nggak ada yang bilang, oh saya mau selamat dengan cara dan kekuatan saya. Nggak ada yang bilang. Tetapi saudara lihat, ketika kita
berpatokan kepada kekuatan dan cara kita tidak mau ikut cara dan kekuatan Tuhan, itu artinya kita sedang berpatok pada cara dan kekuatan kita sendiri. Contoh, ini sederhana saudara. Saya nggak mau terlalu serius ikut Tuhan lah. Kenapa? Saya nggak mampu. Saya nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan lah. Saya banyak kelemahan. Itu artinya apa saudara? Artinya saya baru mau serius ikut Tuhan kalau saya mampu. Saya mau berserius ikut Tuhan kalau saya lepas dulu dari kelemahan saya. Itu artinya dia mengandalkan cara dan kekuatannya. Ada lagi orang yang mengandalkan cara dan kekuatan manusia. Pendeta saya bilang begini, saya mau kasih tahu sama saudara. Jangan-jangan pendetamu hidup di bumi juga udah kayak di neraka. Kenapa? Karena dia pun tidak berpatokan kepada Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada banyak orang saudara diikat oleh apa yang berasal dari cara dan kemampuan manusia saudara. Ada yang bilang begini, ya pokoknya kita jadi Kristen lah, kita percayalah. Tapi ya kita baptis ya cara kita sendiri. Lah itu kan bingung saudara. Percaya itu artinya percaya Yesus, percaya seperti yang Yesus lakukan. Amin saudara. Bukan percaya seperti versiku. Saya mau bilang kepada saudara, salah satu bentuk penyesatan adalah apa? Orang mengikuti tradisi gereja dan akhirnya tidak mengikuti kebenaran firman. Tradisi gereja yang diikutin, dia sudah dipuaskan dengan tradisi gereja. Tapi ternyata dia tidak tahu firman, itu penyesatan. Oh saudara, ada orang dibaptis waktu bayi. Tapi setelah dia dewasa, dia mengenal kebenaran. Dia mau dibaptis sesuai firman, ya itu gak apa-apa. Tapi jangan sampai, oh saya sudah dibaptis waktu bayi, itu sudah cukup. Itu kata siapa? Baptisan memang tidak menyelamatkan. Tetapi iman kita kepada Tuhan akan membuat kita melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Setuju? Kalau kita tidak melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan, kita sedang tidak percaya sama Tuhan. Saudara marilah, jangan mau keraskan hati kita saudara. Sebab cara antikris adalah apa saudara? Membuat orang dibutakan, tidak mengenal kebenaran berasal dari Yesus Kristus. Saudara, antikris itu ingin agar orang-orang menyangkal Yesus adalah Kristus. Sampai hari ini orang Yahudi itu gak percaya Yesus itu adalah Kristus. Apakah mereka antikris? Tentu tidak ada label bahwa mereka antikris. Tapi perilaku mereka sudah sama dengan antikris. Itu sasaran antikris. Tidak perlu ngaku antikris, tapi cukup lakukan seperti yang antikris inginkan. Sangkali bahwa Yesus itu bukanlah Kristus, bukanlah Mesias, bukanlah juru selamat. Supaya nanti dia bisa menjadi juru selamat bagi manusia. Ya, kita lihat lagi orang yang menyangkal manifestasi Tuhan dalam pribadi Bapa dan pribadi Anak. Saudara, nanti dengan one world order, maka dunia akan punya one religion. Apa one religion ini saudara? Ya, ini one religion itu saudara. Pokoknya semua percaya ada Tuhan. Bukan nama Yesus, bukan nama, pokoknya Tuhan. Supaya apa? Jangan ribut. Karena dengan adanya nama-nama ini kan bikin ribut kan? Jadi supaya jangan ribut, Tuhan aja. Dan pokoknya buat baik. Jadi tidak percaya bahwa Tuhan sebagai Bapa, Tuhan turun dalam dunia sebagai anak. Yang tujuannya untuk membawa kembali manusia dilahirkan dari Allah menjadi anak sehingga menjadi keluarganya Tuhan. Nah, ini dia saudara. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak agar manusia tidak menjadi anak dan keluarganya Tuhan. Antikris membuat sesuatu agar manusia tidak percaya Yesus adalah Kristus dan agar orang yang mengaku Kristen tetapi tidak berpusatkan pada Kristus. Antikris membuat manusia tidak lagi memiliki nilai keluarga. Wow, LGBT itu akan membuat nilai keluarga hancur, saudara. Kumpul kebo akan membuat nilai keluarga hancur. Ya, aborsi akan membuat nilai keluarga hancur. Dan semuanya itu sedang dilegalkan sekarang oleh dunia. Bahkan antikris, anti keluarga. Khususnya keluarga rohani. Saya mau tanya kepada saudara, berapa saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa dan kita adalah anaknya? Berapa saudara percaya itu?
berarti kita keluarganya Tuhan. So percaya engkau keluarganya Tuhan? Keluarga rohani atau jasmani? Sama Tuhan keluarga rohani atau jasmani? Dua-duanya. Tubuh kita ini dari Dia, jasmani kita, rohani kita, Dia hembuskan rohnya. Nah, sekarang saya punya anak. Anak saya berasal dari pernikahan antara saya dengan istri saya. Istri saya ini berasal dari keluarga jasmani saya atau keluarga rohani? Rohani. Saya enggak menikah dengan adik saya enggak menikah dengan kakak saya, saudara. Ya, saudara, jadi keluarga jasmani dibentuk dari, nah iblis ingin rusak itu keluarga rohani supaya keluarga jasmaninya hancur. Saudara, dengan situasi yang terjadi saat ini, dengan ibadah online, lihat orang enggak jelas lagi keluarga rohaninya. Dia ngeloyor, mau YouTube mana, pendeta mana. Saya bukan bilang kita nggak boleh makan di restoran lain. Tapi sampai orang tidak lagi tahu keluarga rohaninya. Satu kali ada seorang ibu datang ketemu istri saya. Dia bilang, Bu, saya sudah punya pembina di Jakarta. Saya sudah ikut Tuhan dengan benar karena ajaran dia. Dan tidak perlu ada gereja. Istri saya bilang begini, Bu Gembala bilang gini, oh ya nanti kalau ada apa-apa yang ngurus siapa? Apa yang dari Jakarta mau turun sini? Dia bilang, dia diam saudara. Dia pulang, benar hari ini ngomong, besoknya di rumahnya tantenya meninggal. Dia telepon kakaknya sibuk bekerja, dia telepon adiknya gak ada yang bisa datang. Akhirnya dia telepon kita juga, katanya gak butuh keluarga rohani, gak butuh gereja. Memang gereja bukan hanya tempat di mana kita dikuburkan saudara. Tapi gereja adalah tempat di mana kita itu tertanam supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah dan bergerak di dalam visi dan misi yang Tuhan berikan. Orang yang cuma terdaftar di gereja, cuma datang ibadah minggu, tapi dia tidak tertanam sehingga tidak bertumbuh dan tak berbuah. Atau dia enggak mengikuti visi yang ada, tuntunan yang ada dalam gereja ini. Itu sebenarnya sama dengan saudara, orang itu tidak memiliki keluarga rohani. Saudara, keluarga rohani itu kita punya hubungan. Memang saya mau katakan kepada saudara, cara yang terjadi di kota-kota besar seringkali menjadi cara yang ditiru oleh orang banyak. Kenapa? Karena gaya hidup di kota besar itu terekspos. Di mana orang sibuk bekerja, cari uang, sehingga mungkin dia datang ke gereja, dia datang kemana aja. Dia lagi ke mall A, ada gereja di situ, dia masuk ke mall situ. Dia lagi ke mall B, dia ada situ, dia masuk ke mall itu, gereja di situ. Lalu apa yang terjadi saudara? Di gereja itu nggak bisa bikin cool. Kenapa? Karena nyebar di mana-mana. Lalu nggak ada keluarga rohani. Lalu apa yang terjadi saudara? Lalu kemudian dia bukan hanya nggak punya keluarga rohani saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan Yesus, dia akhirnya juga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Dia gak punya visi, gak ada beda hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Itulah targetnya saudara. Mari kita lihat 2 Yohanes 1 ayat 7-10. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki, barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki. Maka itu saudara, saya cuma mau taat apa kata Tuhan. Mestinya ajarannya adalah Kristus. Bukan melangkah keluar dari situ. Ya, tinggal dalam ajaran Musa, bukan ajaran Elia, bukan ajaran Kristus. Maka kita yang tinggal dalam ajaran Kristus, kita memiliki Bapa dan Anak. Di surga Bapa, saudara, menjadi covering kita. Di bumi ada Yesus memegang kita. Kita aman dari surga dan di bumi aman dua-duanya. Yang percaya katakan amin saudara. Ayat berikutnya saudara. Nah,
Jikalau seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, janganlah membeli salam kepadanya. Ini serem saudara sebenarnya. Jadi ini no play-play lah soal ajaran Kristus ini saudara. Jangan dianggap, ya gereja situ kan memang pandangannya begitu, sini memang beda sendiri. Itulah yang bikin kekristenan jadi kacau balau saudara. Karena menurut orang masing-masing patokannya. Banyak antikris telah muncul, membuat orang agar tidak mengaku Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, membuat orang kehilangan iman dan upah, membuat orang tidak tinggal pada ajaran Kristus sehingga tidak mengalami Kristus sia-sia hidupnya. Datang beribadah sia-sia. Kenapa? Yang didengarin, yang diterima bukan ajaran Kristus. Tapi tentang, gak ada beda dengan apa yang diajar oleh orang Farisi, ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita baca Efesus 5 tahun 2021 ini saudara. Tuhan kita, dialah penjamin hidup kita. Amin saudara. Biarkan hanya dia yang layak menjamin hidup kita, menjamin masa depan kita. Bukan harta kita, bukan kepintaran kita, bukan keuangan kita, bukan bisnis kita. Hanya Yesus yang layak menjamin hidup kita. Mari kita baca saudara Efesus 5. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah, kita bersyukur di gereja ini terang Kristus sudah menerangi yang tidak nampak. Pekerjaan si jahat sudah ditelanjangi. Kita semuanya bisa melihat sehingga kita bisa menang. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi tidak hanya itu. Mari ayat 14 saudara. Itulah sebabnya dikatakan talitakum. Haleluya. Talitakum. Bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. 2021 semua jemaat gereja BIK akan mengalami cahaya Kristus di hati, di keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis usaha, dalam perjalanan hidupmu. Kristus bercahaya. Haleluya. Mari saudara berikutnya lagi. Nah ini orang yang bangun. Ini orang yang bangkit. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, jangan sampai kita ke gereja pun sia-sia. Gak pergunakan waktu. Ini yang diinginkan antikris. You Kristen. Tapi jangan mau dengar firman Kristus. Datang ke gereja mencari bukan firman Kristus. Tapi firman motivator. Firman tentang kaya, sukses, karir berhasil. Bagi saya, ini yang saya percaya. Kebajikan dan kemurahan mengikut aku. Semua berkat-berkat itu hanya mengikuti kita saudara. Bukan kita kejar. Yang tepuk tangan beberapa orang, yang lain bilang bagaimana mungkin itu bisa? Bagaimana mungkin itu bisa? Capek-capek awak kok kerja, capek-capek awak cari uang. Mari ganti saudara. Tuhan sudah menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan rindu memberikan. Saudara, saya sebagai ayah saja saudara. Ketika saya bisa memberkati anak saya, rasa sukacita loh. Betul gak ayah-ayah? Kita yang gak sempurna saja saudara. Apa yang kita punya ketika kita bisa beri kepada anak kita, kita senang. Masa Bapa di surga yang sempurna tidak demikian? Dia lebih sukacita kalau dia bisa memberkati anak-anaknya. Saudara, pergunakan waktu yang ada. Jangan mau sibuk ngobrol yang sia-sia. Jangan mau sibuk gosip saudara. Banyak orang senang kumpul sama orang yang suka ceritain lah apa yang terjadi di jalanan. Suka ceritain lah politik saudara. Padahal dia bukan juga terlibat di politik. Kalau dia terlibat di politik saya bisa mengerti. Saya bukan bilang bahwa nggak boleh cerita apa kondisi dunia. Saya bukan bilang nggak boleh kita ceritain soal pekerjaan. Tapi jangan sampai saudara begitu bicara firman langsung loyo. Saya merasakan hari-hari ini saudara. Nanti ketemu nih ngobrol. Wah datangin hot.
Wah iya, udah ditangkap sekarang, udah ditangkap, udah dipenjara, hot semua. Lalu kemudian setelah mereka bicara, lalu kemudian saya share tentang firman. Semua langsung loyo, saudara begini. Itu yang diinginkan antikris. Mengerikan saudara, mengerikan. Mari saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Katakan pada dirimu, pergunakan waktu yang ada. Saudara pasti lepas dari yang jahat. Karena engkau mempergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Nah berikutnya saudara, ini orang yang mengalami talitakum. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kita ini sibuk untuk mengerti kehendak bos kita, boleh. Kehendak atasan kita, boleh. Tapi mestinya kehendak Tuhan lebih tinggi lagi, itu mestinya yang lebih fokus kita saudara. Ya, saudara percayalah, jaminan hidup kita yang terbaik adalah Yesus. Yesus. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Panggil namanya. Yesus kau terbaik. Termanis di dalam hidup. Terima anugerahnya, katakan Yesus. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Panggil nama